Bismillah, kelanjutan kisah Pintu Taubat dengan tema pudar. Pernah ibu masuk rumah sakit karena menghalangi paman yang hendak memukul nenek menggunakan pikulan kayu yang biasa dipakai kakek untuk berdagang. Pukulan paman yang membabi buta menghantam pelipis ibu sampai mendapat 16 jahitan dan mengalami retak tulang lengan. Nenek syok dengan kejadian itu, tapi beliau selamat, hanya lecet dan memar karena tertimpa tubuh ibu. Ayah sampai naik pitam, kakek yang sudah rentah hanya menangis terenyuh. Belum lagi selesai peristiwa pagi itu, paman mencuri perhiasan ibu dan nenek di lemari saat semua orang di rumah sakit. Saat kembali pulang, nenek dan ibu di kamar masing-masing mendapati lemari terbuka dan berantakan. Begitu dicek, emas sudah hilang. Usai mencuri, paman tak pulang selama sepekan. Dan sepekan kemudian ia pulang dengan tubuh bau alkohol dan tanpa dosa. Ini adalah kali kesekian paman mabuk dan pulang. Dan seperti biasanya, ayah akan menyeretnya ke sumur dan menyiramnya dengan berember-ember air. Ayah akan membiarkannya bangun esok hari dalam keadaan mendapati diri paman tidur di lantai sumur sama semalaman. Ayah tak peduli. Paman juga sering mengambil barang milik tetangga. Berulang kali paman masuk bui. Tapi penjara bukan tempat yang membuatnya jerah dan berhenti dari perbuatannya. Tak heran ia juga sering pindah kampus karena dikeluarkan. Subhanallah, ia tak juga belajar dari kesalahannya. Justru makin hari kejahatannya makin meningkat. Paman banyak melakukan penipuan di mana-mana serta sering mendatangi tempat-tempat maksiat. Kuliah pun akhirnya terbengkalai. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Usai pesta miras bersama teman, ia mengalami kecelakaan. 4 temannya meninggal di tempat, hanya dia yang selamat. Ia mengalami patah tulang, kaki 3 tulang iga patah, serta tangan yang retak. Sayangnya kondisi itu tak juga membuatnya tersadar. Selama perawatan ia hanya sibuk mengumpat dan memaki. Selama perjalanan pulang setelah kondisinya membaik, ayah menasihatinya untuk berubah, tapi ia nampak dingin saja. Selang 2 jam pulang dari rumah sakit, paman mengalami sakit perut, dada panas, sebelum kejang hebat. Setelah menenggak miras yang ia sembunyikan di kamar, ia mengoplas sendiri dan meminum hampir setengahnya. Itu pun mulutnya hanya mengeluarkan kata-kata tak pantas setiap sakit menderanya. Saat sakaratul maut pun tak ada kata penyesalan dari bibirnya. Pudar harapan kami semua untuk melihatnya bertaubat. Ia telah memilih jalannya sendiri. Syukran telah mendengarkan, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum.